Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka kegiatan desiminasi calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kita dari SMA Negeri 2 Sungai Tarap, yaitu Bapak Joko Sebrang, Ibu Yeni Liza Agustin, dan Ibu Vera Wati. Pada kegiatan ini kita sangat menyambut baik kegiatan dari CGP ini, sehingga di sekolah kita akan lahirlah guru penggerak yang selalu optimis untuk memajukan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita 3 orang pada hari ini selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai guru di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan atau kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dapat hadir di ruang ini dalam rangka desiminasi aksi nyata saya pada modul 1.4. Nah, di sini Bapak Ibu pada CGP atau calon guru penggerak angkatan 9, kami diminta untuk melaksanakan desiminasi budaya positif. Karena pada modul 1 kami sudah sampai pada akhir modul, tepatnya pada modul 1.4. Nah, sebelum kami masuk kepada 1.4, kami sudah melalui 3 modul. Yang pertama modul 1.1 tentang pendidikan yang menurut Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi misi guru penggerak. Dan yang 1.4 adalah budaya positif. Nah, di sini kami akan menyampaikan budaya positif, itu tepatnya pada modul 1.4. Dan ini merupakan untuk aksi nyata kami pada modul ini. Gitu. Nah, sebelum kita tahu apa itu budaya positif, kita juga harus tahu apa yang dikatakan dengan budaya. Di sini Bapak Ibu, budaya adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan ditirukan kepada generasi berikutnya. Artinya di sini Bapak Ibu, untuk budaya apa yang telah kita terapkan bisa dikembangkan oleh orang-orang berikutnya gitu. Nah, budaya yang mana? Tentunya adalah budaya-budaya yang positif. Nah, setelah kita tahu apa arti budaya, kita juga harus tahu apa budaya positif di sekolah. Kenapa ini? Karena kita adalah seorang guru. Maka kita akan melihat apa budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikatakan dengan budaya positif. Artinya di sini di mana kita dan siswa harus menerapkan budaya-budaya yang bersifat positif. Jadi artinya kita jangan sampai semuanya kita anggap negatif, tapi adalah bersifat positif. Nah, artinya apa? Kita terapkan misalnya siswa datang tepat waktu. Nah, itu kan budaya positif. Jadi jangan kita siswa tidak boleh terlambat gitu. Nah, seharusnya kita siswa datang tepat waktu itu lebih positif dibandingkan daripada memakai kata-kata tidak. Nah, itu yang dikatakan dengan budaya positif. Dan banyak lagi lainnya gitu Bapak Ibu. Seterusnya ada yang dinamakan dengan paradigma perubahan. Di sini itu untuk melakukan paradigma perubahan itu ada berguna untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian ada yang kedua, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol yang dimaksud adalah kontrol guru terhadap siswa. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, di mana sekolah kita yang sudah aman, nyaman, sudah melaksanakan budaya positif, maka itu akan berdampak kepada siswa kita.
Jadi kita sebagai guru juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian disiplin yang dikatakan kontrol, di mana kita sebagai guru harus mengontrol siswa kita agar mereka bisa melaksanakan tugasnya di sekolah sebagai murid. Nah, tentunya itu yang bersifat budaya positif. Nah, di sini ada salah satu permainan, yaitu cobalah buka. Nah, Bapak Ibu, sekarang silakan kita rentangkan tangan kita, luruskan tangannya, boleh keduanya atau satu. Bayangkan Bapak Ibu sekarang butuh uang untuk biaya sekolah anak atau untuk biaya berobat keluarganya. Sementara uang itu sudah ada di genggaman kita. Uang itu sudah kita bayangkan cukup untuk biaya rumah sakit atau biaya apa yang kita butuhkan gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu genggam kuat, kemudian kuat lagi. Bayangkan ini tidak akan bisa kita lepas atau bagaimana lah gitu. Nah, di sana ada mencoba sekelompok tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kebenaran tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Nah, di sini seandainya saya meminta, contohnya Pak Zul, saya tolong dibuka. Enggak mau deh. Mau enggak Pak Zul membukanya? Enggak. Tidak. Kenapa tidak, Pak? Kenapa Jawa? Karena ini adalah Bapak butuh yang Bapak pegang. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Pak Zul mau membukanya? Tidak. Mengapa? Tentu alasannya ada. Karena ini adalah saya butuh ini gitu. Kemudian apakah tetap menutup kepalanya atau apa alasannya? Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu. Mau dibuka atau mau ditutup erat-erat tangan ini itu terletak pada diri kita masing-masing. Nah, di sana bisa kita lihat karena kepala tangan kita itu kita yang punya, kita yang tahu di sana. Jadi di sana bisa lihat apakah kita membuka atau menutup tangan kita itu tergantung pada kita masing-masing. Karena sesuai dengan kebutuhan kita, berarti kontrolnya terletak pada kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum, di mana orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam gitu. Nah, pada posisi ini, di mana kita sebagai guru sering mengatakan bahasanya lebih keras, kemudian anak terasa kurang nyaman, kemudian ada rasa dendam pada anak. Misalnya anak terlambat, kemudian kenapa terlambat? Dengan alasan dengan suara nada tinggi. Kemudian anak kita suruh mengerjakan silakan cabut rumput atau pilih sampah. Nah, itu dikatakan dengan posisi penghukum. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah, di mana kita sebagai guru membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, misalnya ketika saya tidak hadir di sekolah, maka saya minta tolong kepada guru lain untuk menggantikan saya di kelas. Dan ada tugas yang saya berikan. Kemudian ada beberapa anak yang tidak mau mengerjakannya. Dengan beberapa cara guru yang menggantikan, maka anak ini tetap tidak melaksanakannya. Nah, keluarlah bahasa lembut ibu-ibu atau bapak yang menggantikan. Nah, silakan kerjakan ini demi bapak ya. Nah, itu yang dikatakan dengan maka akan timbul rasa bersalah pada siswa tersebut. Kemudian itu teman, posisi teman. Ini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Maksudnya di sini itu di mana seorang guru itu merangkul anak tersebut, kemudian membawa anak tersebut seakan-akan menjadi teman. Nah, di sini untuk posisi kontrol teman ini, kata-kata yang kita laksanakan, kita berikan kepada anak adalah datar, di mana kita seakan-akan sesama kayak berteman gitu. Nah, kemudian itu ada pemantau. Pada posisi ini, pada posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berarti kita betul-betul hanya sebagai pemantau siswa atau murid-murid kita. Kemudian ada lagi posisi manajer. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri.
Sebenarnya dari 5 posisi tadi, inilah yang kita harapkan kita sebagai guru, di mana kita seharusnya berada pada posisi manajer. Jadi kita apapun masalah siswa, maka kita harus sebagai manajer. Nah, di sini kita masuk kepada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini untuk sebuah kritikan atau membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter peserta didik kita atau murid, yaitu menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Hal ini kadangkala sulit untuk bagi guru untuk mengidentifikasi karena guru menyampaikan pesan negatif yang halus. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita lihat Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran sebuah kinerja. Kemudian pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang memaksa itu akan berdampak tidak baik bagi siswa kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada perubahan paradigma stimulus respon dan teori. Nah, di sini kita bisa lihat ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Pada stimulus respon bisa kita baca di sini, yaitu kebutuhan setiap orang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itulah bentuk dari stimulus respon. Sementara teori kontrol itu bisa kita lihat kebutuhan setiap orang berbeda. Nah, pada saat pada stimulus respon tadi sama, berarti di sini adalah berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sedikit berbeda antara stimulus respon sama teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk kepada disiplin. Apa itu disiplin? Di sini kita lihat Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ada beberapa pertanyaan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin itu seharusnya dikaitkan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu Bapak Ibu pada siswa kita misalnya tidak semua disiplin itu kita kaitkan dengan hukuman. Jadi kalau bisa hukuman itu tidak kita laksanakan. Dan walaupun apapun alasannya, kalau bisa yang hukuman itu tidak kita laksanakan atau tidak kita berikan kepada siswa kita. Kemudian ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Itu dikenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dan ini pernah kita bahas pada materi visi guru penggerak ya Bapak Ibu. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, itulah yang dikatakan dengan disiplin. Jadi jangan kita anggap disiplin itu selalu kita kaitkan dengan hukuman, selalu kita kaitkan dengan anak ini dengan hukuman. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan disiplin. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua. Yang pertama ada eksternal, yang kedua adalah internal. Sama kita lihat di depan Bapak Ibu, yang eksternal itu ada terbagi dua. Di mana yang pertama itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Berarti motivasi eksternalnya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu berarti atau reward bisa juga kita masukkan di sana. Kemudian kalau motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri yang bertujuan untuk disiplin positif. Nah, dari dua motivasi ini kita masih banyak Bapak Ibu melihat dari anak-anak kita atau kita sendiri mungkin masih ada motivasi kita itu karena eksternalnya karena mau mendapat imbalan atau reward, atau mungkin takut ditegur oleh kepala sekolah, atau masih banyak juga anak-anak mungkin yang motivasinya eksternalnya itu karena takut dihukum, karena kalau terlambat mereka dihukum. Jadi bagaimana kita menerapkan kepada anak supaya motivasi itu adalah motivasi yang muncul itu adalah internal, betul-betul dari mereka. Jadi mereka tahu kalau sekolah itu bukan mereka datang pagi itu bukan karena takut hukuman atau bukan karena dipuji oleh guru, melainkan mereka betul-betul untuk belajar. Nah, itu dikatakan dengan dua motivasi perilaku manusia. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa kita harus memilih keyakinan kelas. Nah, di sini bisa timbul beberapa pertanyaan. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, inilah harus ada keyakinan kita. Jadi kalau kita tidak punya yakin, maka mungkin kita melaksanakannya ini karena ada sesuatu. Jadi nah, kalau kita lihat pertama, mengapa kita menggunakan helm? Berarti kita yakin dengan menggunakan helm pada saat berkendaraan berarti keselamatan kita sendiri. Begitu juga dengan yang nomor 2, itu terjadi pada COVID-19 kemarin. Nah, mengapa kita memiliki 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan juga kita yakin bahwa dengan melaksanakan yang 3 itu, maka kita terhindar dari virus corona. Dan juga kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Berarti kita yakin bahwa dengan kita tepat waktu maka kita bisa mengikuti pelatihannya dengan maksimal. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya Bapak Ibu, lebih baik kita membuat sebuah keyakinan pada diri kita daripada kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada, karena itu lebih baik, itu yang berbudaya positif. Nah, kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, inilah suatu bagusnya keyakinan kelas itu. Jadi dari sini kita bisa lebih tergerak, bersemangat dalam menjalankan sesuatu, apalagi keyakinan kita. Itu kita masuk kepada pembentukan keyakinan kelas. Kalau bisa Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas, walaupun guru mata pelajaran, membuat suatu keyakinan kelas di tempat kita mengajar atau sebagai kita wali kelas. Karena ini lebih banyak manfaatnya ke budaya-budaya positif Bapak Ibu.
Karena di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, maksudnya di sini kalau peraturan bisa kita buat tidak boleh membuang sampah pada tempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ada kata-kata tidak, berarti itu belum bersifat positif. Nah, bisa kita jadi keyakinan itu di mana buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu lebih ke arah yang positif, Bapak Ibu. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dimahami. Jadi dari misalnya kita suruh anak membuat keyakinan kelas di kelas tuh, anak tuh misalnya ada lebih kurang 25 orang atau 36 orang, maka kita pilih mana dari sekian banyak itu yang lebih bagus keyakinan kelasnya. Maka itu yang kita sepakati di kelas. Gunanya supaya mereka bisa betul-betul menerapkan keyakinan yang apa telah kita buat di kelas. Jadi mudah diingat, mudah diterapkan dan mudah dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, begini maksudnya Bapak Ibu. Setelah kita membuat keyakinan kelas, sudah ada kesimpulannya. Misalnya ada 5 saling menghormati, datang tepat waktu. Nah, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tentu mungkin ada perubahan atau ada yang melanggarnya. Nah, kita harus meninjau ulang kembali. Sekarang kita masuk kepada hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu Bapak Ibu, apa itu yang dikatakan dengan hukuman dan apa itu yang dikatakan dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu di mana itu berjalan satu arah. Maksudnya begini, siswa hanya menerima apa yang diperintahkan oleh guru tanpa melaksanakan persetujuan. Misalnya, si A datang terlambat ke sekolah atau datang terlambat masuk lokal. Nah, kamu terlambat, silakan buang sampah dulu baru bisa masuk. Nah, tanpa menanyakan ke anak, kamu setuju? Nah, itu namanya hukuman. Yang pertama, tidak ada kaitannya antara apa yang dilakukannya dengan apa yang kita berikan. Itu termasuk dengan hukuman. Sementara konsekuensi itu ada dua arah. Ada persetujuan antara kita dengan murid. Misalnya di sini kalau misalnya saya mengajar PJOK, anak datang terlambat, maka saya suruh dia misalnya push up dulu atau lari dulu. Nah, itu dinamakan dengan konsekuensi. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan hati, menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit hati, fisik hati untuk jangka lama atau jangka panjang. Anak akan membenci kedisiplinan, merasa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Makanya sering kita lihat Bapak Ibu, anak mungkin berbohong. Kenapa dia terlambat? Karena dia takut dihukum. Akhirnya dia berbohong. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa ada konsep diri yang buruk dan anak akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak bagus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian kita masuk kepada konsekuensi. Bisa kita baca di depan Bapak Ibu. Semuanya harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini kita lihat dengan adanya konsekuensi, maka ada positif negatifnya. Nah, di sini bisa secara positifnya anak akan lebih menghargai disiplin. Jadi dia misalnya di sini karena dia tahu apa konsekuensinya, maka dia akan melaksanakan disiplin itu dengan betul-betul dari dirinya Bapak Ibu. Jadi kemudian tapi ada juga negatifnya, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu kurang bagus juga Bapak Ibu. Kemudian kita lihat apa itu restitusi.
Yang ketiga itu apa? Itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusilah yang bagus Bapak Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena di sini bisa menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti mereka tahu dan mereka bisa untuk menyelesaikan atau memperbaiki memperbaiki kesalahannya yang sudah berlalu gitu. Kemudian itu akan lebih bersifat kepada karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal atau masalah pada anak, kita jangan memberikan hukuman, jangan memberikan konsekuensi, tapi kita berikanlah restitusi kepada anak. Jadi anak bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian juga anak bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya Bapak Ibu, dengan melaksanakan restitusi, maka anak ini adalah fokus pada karakternya ya. Kemudian ada solusi yang kita dapatkan jika kita melaksanakan suatu masalah pada anak dengan cara restitusi. Sementara kalau pada hukuman, anak hanya kita hukum ya udah selesai tanpa masalah, tanpa ada terpecahkan. Begitu juga dengan tadi konsekuensi. Jika dia menuangkan air, maka kita suruh lap, ya udah berarti sampai di situ aja. Sementara untuk restitusi itu ada itu fokus pada karakter, akhirnya dia bisa menuntut untuk melihat ke dalam dirinya gitu. Dari penjelasan tadi Bapak Ibu bisa kita lihat antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Silakan Bapak Ibu baca yang ada di layar itu, kira-kira apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tadi kita sudah baca pada yang 2, berarti sekarang kita bisa lihat yang bagian restitusi. Yaitu restitusi adalah merupakan pilihan mengeluarkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya, fokus pada pemecahan. Seperti yang saya bilangkan tadi, maka untuk menyelesaikan suatu masalah itu lebih baik dengan menggunakan restitusi. Karena di sana murid atau anak akan mendapatkan suatu penguatan, maka suatu masalah itu akan terpecahkan karena dia merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, itulah bedanya antara hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah, kemudian kita masuk kepada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita Bapak Ibu, kalau ada suatu anak bermasalah, baik di dalam PBM maupun di luar, maka kita jangan memberikan suatu hukuman atau konsekuensi. Jadi kita ambil aja langsung restitusi. Artinya bagaimana? Kita tanya dia dulu, apa yang jadi masalah ini? Kemudian, nah makanya di sini Bapak Ibu sangat perlu kita membuat suatu keyakinan di kelas. Karena di sini ada menanyakan keyakinan, seperti yang saya bahas tadi. Jadi kita ambil dulu yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Setiap anak atau setiap orang pasti pernah melakukan salah. Nah, misalnya anak kita tidak piket. Jadi setelah kita panggil, kita tanya baik-baik, kamu kemarin piket? Jadwal piket kamu? Iya. Kenapa kamu tidak piket? Sementara teman kamu piket. Nah, kita tanya sama dia. Oh, jawabannya lupa Bu, atau malas Bu. Nah, kita berikan. Nah, semua orang pasti merasa lupa, semua orang pasti ada merasa salah. Namun, nah di sana kita bisa, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan salah misalnya. Nah, itu akan menjadi untuk
menstabilkan identitasnya. Kemudian kita ambil validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tetap punya alasan mengapa itu kamu lakukan. Setelah kita lakukan, memang semua orang mungkin merasa bersalah, tapi kamu pasti ada alasan kamu kenapa kamu melaksanakan itu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu, oh karena salah gini. Tidak, Bapak Ibu. Nah, kita tanya baik-baik dan kita jelaskan kepada mereka. Setelah kita tanya, kemudian kita gali lagi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, dan pasti seorang anak itu akan menjawabnya dengan bagus juga, Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada keyakinan, menanyakan keyakinan. Kemudian dari berbagai macam jawaban anak bisa kita tanya lagi, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi setelah dia menjawabkan bla 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 Bapak Ibu, bisa kita tanya, keyakinan apa? Misalnya kalau piket berarti ada keyakinan tanggung jawab. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Jadi mereka harus melaksanakan keyakinan ini dengan bagus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, dan ada satu lagi kesenangan. Nah, inilah yang kita alami Bapak Ibu di sekolah kita. Jika ada siswa kita mungkin yang melanggar atau yang lainnya, berarti mereka belum mendapatkan 1 atau 2 dari kebutuhan itu. Nah, itulah kita di sana kita dapat mengontrol mereka supaya mereka mendapatkan 5 kebutuhan itu. Nah, hanya sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, banyak maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua demi perkembangan sekolah kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa semuanya? Nah, untuk hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Anda tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya. Nah, dijelaskan. Kalau keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan, di mana nanti Anda